Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita kembali lagi di mata kuliah manajemen strategik ya. Kemarin kita sudah membahas tentang visi misi ya, visi misi, tujuan dan falsafah perusahaan. Oke, sekarang kita bakalan bahas tentang sudah masuk visi misi, lalu kita bakalan masuk ke model deskriptif manajemen strategik ya. Di pertemuan keempat masih asinkronus ya, karena saya masih masih diklat. Jadi kita belajar secara mandiri ya. Oke, model deskriptif manajemen strategi. Outline-nya ada proses manajemen strategi, yang kedua ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal, keempat ada formulasi strategi, lalu implementasi strategi, evaluasi dan pengawasan. Yang terakhir adalah implementasi model ya. Oke, baik. Proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi itu apa sih? Menurut Michael Heath atau Heath tahun 1999, proses manajemen strategik adalah seperangkat komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai persaingan strategik dan pendapatan di atas rata-rata pengembalian investasi. Jadi kenapa diperlukan manajemen strategik ini agar bisa bersaing gitu ya, agar pendapatan kita di atas rata-rata dibandingkan perusahaan lain gitu ya. Nah, poin pentingnya lagi itu kita harus punya komitmen, gitu, punya keputusan dan punya tindakan. Earn above average returns adalah kelebihan pengembalian dari perolehan yang diharapkan investor dari investasi lain yang memiliki jumlah resiko yang di pendapatan itu harus di atas rata-rata ya. Ya, kelebihan pengembalian gitu ya dari perolehan yang diharapkan ya eh, pastinya orang yang mau bikin bisnis, mau bikin usaha atau apapun ya pasti berharap mendapatkan yang lebih gitu ya. Nah, 3 tahap manajemen strategik. Pertama ada formulasi strategi, ada implementasi strategi dan evaluasi. Nah, 8 langkahnya nih proses manajemen strategik itu apa? Kemarin kita sudah mendefinisikan visi misi bisnis dan tanggung jawab sosial. Jadi perlu adanya visi misi untuk membuat suatu strategi gitu ya, agar si perusahaan ini sustainable. Nah, definisikan visi misi bisnis dan tanggung jawab sosial, lalu kita masuk ke kita analisis lingkungan eksternalnya seperti apa gitu ya. Lalu setelah kita analisis lingkungan eksternalnya, kita analisis lagi nih lingkungan internalnya kita gitu. Nah, lalu kita masuk ke memilih tujuan dan sasaran gitu ya, sasaran bisnis. Jadi sudah dianalisis lingkungan eksternal, lingkungan internalnya sudah dianalisis, baru kita tentukan tujuan sama sasaran bisnisnya. Nah, masuk lagi ke kita kembangkan lagi nih strategi bisnisnya bisa diapain aja. Lalu merinci rencana program. Habis dikembangin strategi bisnisnya, dirinci lagi nih bagian ini, bagian itu gitu ya. Lalu setelah dirinci, akhirnya kita coba kita implementasikan ya gitu, kita jalankan gitu, mengimplementasi rencana program dan mengumpulkan ya. Lalu setelah mengimplementasi rencana program, yang terakhir adalah mengumpulkan umpan balik serta menguji pengendalian. Ini 8 langkah proses manajemen strategi. Yang kedua, kita masuk ke lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini lingkungan yang ada di luar perusahaan gitu ya. Nah, lingkungan eksternal ini terbagi dari 3, yaitu lingkungan umum, general environment, jadi dari faktor-faktor yang bersumber dari luar, biasanya tidak berkaitan dengan situasi operasi perusahaan.
faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, faktor teknologi, faktor demografi, faktor politik, hukum dan ekologi itu kan eh, juga bisa mempengaruhi apa berjalannya suatu perusahaan gitu. Politiknya gimana nih ya kan perlu dianalisis nih peraturan-peraturan yang eh, membuat kita ada batasan-batasan juga perlu dianalisis seperti itu. Lalu lingkungan industri jadi dari persaingan di antara anggota ya, kekuatan masuk, produk substitusi, pembeli dan daya tawar pemasok itu juga kan apa menjadi faktor eksternal ya dari kita mau beli pemasok dari mana gitu kan. Pemasok nih harganya bisa terus stagnan apa gimana nih atau kita pakai harga batas nih dari pemasok sekian. Kalau misalkan Pak ada harganya lagi naik gitu ya, harganya lagi naik, bagaimana harganya lagi turun, bagaimana. Nah yang terakhir adalah lingkungan global, yaitu global environment ya, meliputi bahasa, budaya, politik, ekonomi gitu ya, campur tangan pemerintah, tenaga kerja, pembiayaan riset pasar gitu ya, periklanan, transportasi dan komunikasi, kerjasama, kontrak, kontrak dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada apa? Ada poin lingkungan global gitu ya. Campur tangan pemerintah, kita juga harus bisa apa? Bisa analisis tuh kalau misalkan budayanya seperti ini masuk gak nih sama produk yang akan kita kasih, terus cara ngiklannya bagaimana nih kalau budayanya seperti ini gitu ya. Kalau kita mau iklan ke Jepang komedi gitu ya, ada budaya-budaya yang tidak boleh mungkin, atau ibaratnya kalau di Indonesia ngeplak kepala nggak boleh, kayak di Jepang nggak boleh gitu ya, ini tuh harus dianalisis juga. Nah, apa lingkungan eksternal ini berhubungan dengan uh, threats sama opportunity ya. Jadi di manajemen strategik ini kalian juga bisa menganalisis dengan apa? Dengan SWOT ya, apa? Analisis SWOT. Jadi ada strength, ada weakness gitu ya, ada SWO opportunity sama threats ya. Nah, opportunity dan threats ini, OT ini masuknya ke dalam lingkungan eksternal. Peluang dan tantangan. Nah, peluangnya apa nih gitu ya? Kita harus bisa menggambarkan nih faktor eksternal itu peluangnya apa aja. Nah, peluang sendiri adalah kondisi yang ada pada lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan organisasi mencapai persaingan strategik. Contohnya peluangnya nih toko-toko kita apa ada di tempat-tempat strategis, perusahaan kita ada di tempat strategis, perusahaan kita ada di Jabotabek gitu ya, itu bisa jadi peluang buat kita gitu. Lalu tantangan gitu ya. Tantangan adalah kondisi yang terdapat dalam lingkungan umum yang dapat merintangi usaha-usaha perusahaan untuk mencapai apa? Untuk mencapai persaingan strategi gitu ya. Jadi tantangan ini bisa diartikan kayak misalkan eh, produk kita sama lalu apa? Dia jualnya harganya lebih murah. Nah, itu kan jadi tantangan gitu buat apa? Buat perusahaan kita gitu ya. Kita harus bagaimana nih? Cara menganalisis gimana gitu ya? Pakai alat cetak gitu ya, bisa publikasi perdagangan, publikasi perusahaan gitu ya, surat kabar, kita lihat nih apa kompetitor kita gitu kan, biasanya ada berita-berita gitu ya kalau kita perusahaan besar gitu. Kalau misalnya kita perusahaan kecil ya kita cari tahu lah gitu ya dari orang ke orang gitu ya. Lalu menghadiri dan mengunjungi pameran gitu ya, biasanya ada apa pameran-pameran, kita cari, kita telisik nih, oh produknya seperti ini, warnanya seperti ini gitu ya. Eh, kita bisa beda nggak nih, kita bisa value-nya bisa lebih besar gak nih gitu ya dari produk dia gitu. Lalu ada hasil wawancara gitu ya, ke karyawannya kah, ke siapanya gitu ya. Nah, lingkungan eksternal ini yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu kekuatan ekonomi ya, kekuatan ekonomi di suatu negara, kekuatan ekonomi dari perusahaan kita sendiri gitu ya, seperti apa. Lalu kedua adalah kekuatan sosial budaya, demografi dan lingkungan, sosial, kultural, demografik,
environmental force gitu ya. Jadi harus kita perhatikan juga tuh kekuatan-kekuatan sosial gitu, demografinya seperti apa nih daerah nih gitu ya, lingkungannya seperti apa gitu ya. Nah, nomor tiga adalah kekuatan politik pemerintahan dan hukum. Nah, kalau misalkan sekarang yang lagi berkuasa partai PDI gitu. Nah, ini apa bagaimana gitu ya dari sisi perusahaan kita apa ibaratnya eh, menelisik hal itu gitu. Kan setiap pemerintahan beda juga cara 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 apa cara bekerjanya gitu ya. Nah, lalu kekuatan teknologi. Nah, teknologi apa saja gitu yang sudah ada sekarang gitu. Kita bisa memanfaatkan apa saja gitu ya, mesinnya seperti apa, terus pemasarannya pakai internet atau tidak gitu ya. Nah, yang kelima adalah kekuatan kompetitif. Nah, kekuatan kompetitif kita seperti apa nih gitu ya. Apakah bisa bersaing, tidak gitu. Nah, lalu proses identifikasi lingkungan eksternal itu menurut HIP yang pertama itu pengidentifikasian atau scanning ya. Nah, mengidentifikasi tanda-tanda perubahan dan kecenderungan lingkungan sebelumnya. Yang kedua ada pendeteksian. Identifikasi, dideteksi nih. Deteksi dini dengan mengobservasi perubahan dan kecenderungan lingkungan secara terus. Lalu peramalan ya, forecast ya, mengembangkan proyeksi tentang antisipasi outcomes berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang telah dimonitor. Jadi ada identifikasi dulu, terus dideteksi nih, identifikasi masalahnya apa nih, tuh, terus dideteksi nih, dimonitoring gitu ya, problemnya ini seperti apa gitu, terus diramalin nih ini bakalan apa, bakalan bagaimana ke depannya gitu ya. Lalu penetapan ya, assessing, menentukan waktu dan kepentingan perubahan dan kecenderungan lingkungan yang diperuntukkan bagi strategi perusahaan dan manajemennya. Nah, yang ketiga adalah masuk ke lingkungan internal. Habis kita kita analisis lingkungan eksternal, masuk ke lingkungan internal. Kalau mau lingkungan internal dulu, baru lingkungan eksternal juga nggak masalah gitu ya. Nah, lingkungan internal itu ada strength, ada weakness. Ini ada di dalam perusahaan kita nih. Kelemahan kita apa gitu ya, kekuatan kita apa gitu. Nah, kekuatan dan kelemahan. Nah, analisis lingkungan internal akan menunjukkan kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness gitu ya, perusahaan. Nah, analisis internal perusahaan dikenal juga dengan nama analisis profil perusahaan. Nah, analisis ini meliputi yang pertama adalah hubungan antar unit fungsional bisnis. Ini yang perlu diamati gitu ya. Unit manajemen, unit pemasarannya gimana, ada nggak nih kelemahan kita, kekuatan kita gitu ya. Keuangan modal gimana modalnya gitu ya. Perlu apakah memadai atau tidak gitu ya. Lalu unit produksinya seperti apa, terus penelitian dan pengembangannya, sistem informasinya sudah terkomputerisasi atau belum gitu ya, kelemahan kekuatannya, terus budaya organisasinya bagaimana, baik atau tidak, ada kekurangan atau tidak gitu ya. Nah, terus sumber daya manusianya ini semuanya berpotensi baik atau masih kurang gitu ya. Itu perlu dijadikan analisis dalam lingkungan internal. Nah, keempat, menentukan formulasi strategi. Formulasi strategi itu apa? Suatu tahap merumuskan, menyusun, atau memformat strategi yang dimulai dengan pengembangan suatu visi, misi, organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman tadi ya, opportunity dan ancaman itu threat ya, maksudnya di sini saya salah ketik. Nah, itu ada di lingkungan eksternal organisasi, terus menentukan kekuatan, strength, dan kelemahan ya, weakness, itu internal. Jadi ingat aja tuh untuk menganalisis strategi, kita membutuhkan yang namanya scanning, identifikasi eksternal dan internal gitu ya. Kalau internalnya itu ada strength dan weakness, eksternalnya ada opportunity dan threat ya. Lalu penentuan tujuan jangka panjang untuk menghasilkan strategi alternatif dan strategi terpilih yang berkelanjutan. Jadi ada strategi opportunity, ada SO, ada ST, ada
best way gitu ya. Nanti kita bisa analisis itu gitu ya. Nah, isu-isu yang terdapat dalam formulasi strategi meliputi juga pertanyaan tentang ini yang paling penting juga ya dalam membuat strategi tuh. Nah, usaha apa yang akan dilakukan? Kita mau usaha apa nih gitu ya? Kalau nggak ada ibaratnya produknya atau nggak ada jasanya ya apa yang mau dilakukan gitu. Lalu bagaimana mengalokasikan sumber-sumber dayanya gitu ya, mau sumber daya manusianya mau bagaimana gitu ya, sarana dan prasarana mau seperti apa gitu ya. Lalu apakah perluasan operasi perusahaan ataukah diversifikasi, mau perluasan operasi atau diversifikasi nih gitu ya. Lalu apakah memasuki pasar internasional atau tidak, kita mau masuk pasar internasional atau enggak dulu nih gitu ya. Terus apakah merger ataukah membentuk suatu joint venture gitu ya. Lalu bagaimana menghindari pengambil alihan gitu ya, kalau misalnya perusahaan kita jelek-jeleknya bangkrut gimana nih, mau diambil alih sama orang gitu ya. Nah yang kelima adalah implementasi strategi. Implementasi strategi itu apa? Tahapan implementasi strategi sering disebut juga tahapan pelaksanaan. Nah, kalau misalkan kita sudah ada visi, sudah ada misi, sudah ada lingkungan eksternalnya, internalnya kita sudah kita sudah analisis semuanya. Lalu kita sudah bikin formulasi nih. Oh, ternyata kita harus mengedepankan kekuatan-kekuatan kita nih atau enggak oh kita harus nutupin kelemahan kita nih kayak gitu ya. Nah, ini lanjut ke proses implementasi atau pelaksanaannya gitu ya, action gitu ya. Pengimplementasian strategi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk menerapkan strategi pada pelaksanaan gitu ya. Nah, ini diinfokan, di deliver gitu ya ke semua pegawai gitu ya. Ini loh gitu ya strateginya. Gitu. Ini loh yang mau dicapai perusahaan gitu. Nah, dikarenakan merupakan tahap yang paling sulit, maka diperlukan disiplin personal, komitmen, dan pengorbanan. Jadi perlu komitmen nih di seluruh lini gitu ya. Terus dibutuhkan pengorbanan juga gitu ya. Kalau misalkan ada kayak apa permintaan yang banyak ya, kalau misalkan sumber daya kita dikit ya mau nggak mau kita harus lembur gitu ya ke karyawan gitu. Nah, sukses tidaknya implementasi strategi sangat tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi para karyawan dan kemampuan untuk lebih banyak menggunakan seni ketimbang ilmu. Nah, di posisi ini lebih banyak seni nih yang dikedepankan. Kalau misalkan sekalian sudah belajar manajemen sumber daya manusia, mungkin uh, ada ada teknik-teknik tertentu gitu ya yang digunakan untuk agar si karyawan ini termotivasi gitu ya, banyak ya, ada kompensasi yang lebih gitu ya, atau diberikan pelatihan, diberikan pengajaran gitu ya. Nah, tahapan implementasi strategi meliputi kegiatan penentuan sasaran operasional tahunan, kebijakan organisasi perusahaan, mengalokasikan sumber daya, dan mengelola konflik perusahaan agar strategi yang telah ditentukan dapat diimplementasikan. Tentukan sasarannya, dibuat kebijakannya seperti apa gitu ya. Nah, terus dialokasikan nih sumber dayanya, kamu ke sini, kamu ke sana, ini buat itu gitu. Dan mengelola konflik nih, kalau misalnya ada konflik gitu ya, misalkan ada konflik sumber daya manusia gitu, nah jangan disatukan gitu ya orang ini gitu ya, dipindahkan gitu. Nah, implementasi strategi sasaran operasional tahunan sebaiknya bersifat yang pertama lebih spesifik daripada tujuan. Spesifik lagi nih, tujuan ini masih kayak kemarin saya jelaskan gitu ya, di tujuan ada yang lebih spesifik lagi dari tujuan, misalkan nentuin targetnya apa gitu ya, taktiknya seperti apa gitu ya, terus dibatasi nih waktunya nih, ini untuk sebulan mau omset 100 juta misalnya ya. Lalu dapat diukur tuh 100 juta gitu ya, dibatasi waktunya bulan tuh, sebulan gitu ya, diukur ini 100 juta gitu ya, terus dapat dikuantifikasi gitu ya. Nah, ini keluarnya berapa nih
100 juta tuh berapa produk gitu ya. Nah, terus dalam kegiatan alokasi sumber daya ada 4 macam sumber daya perusahaan yang dialokasi, yaitu satu sumber daya keuangan gitu ya, terus sumber daya fisik, sumber daya manusia, sama sumber daya teknologi. Ini semua harus dialokasi ini. Sumber daya keuangannya gimana, sumber daya fisiknya seperti apa gitu ya, sumber daya manusia ini perlu dialokasikan dengan baik. Lalu ada 3 pendekatan pengelolaan konflik dalam perusahaan, yaitu satu pencegahan, kedua mutasi, tiga adalah konfrontasi gitu ya. Kalian nanti bisa baca apa itu pencegahan, apa itu mutasi, ada apa itu konfrontasi gitu ya. Gitu. Ini kalau misalkan terkait sama tadi sumber daya manusia gitu ya, mutasi ke apa? Jadi seperti yang saya bilang dipindahkan dulu orangnya seperti itu ya. Nah, yang kelima adalah evaluasi dan pengawasan. Setelah diformulasi, diimplementasi gitu ya, lalu kita evaluasi gitu ya. Ini udah benar atau belum gitu ya. Ini udah bagus atau tidak. Terus kayak yang di pertemuan paling pertama gitu ya, saya bilang outputnya apa nih, sukses atau tidak gitu ya, berhasil atau enggak gitu ya. Evaluasi. Nah, evaluasi dan pengawasan ada 3 aktivitas nih evaluasi strategi yang fundamental, yaitu satu pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini. Sudah benar belum gitu ya faktor internal dan eksternalnya gitu. Yang kedua adalah ukuran kinerja, gimana nih performance-nya masing-masing sumber daya gitu ya. Lalu ketiga adalah tindakan korektif ya, koreksi gitu ya setelah semuanya berjalan. Nah, menurut HIT tahun 9 gitu ya, nah, hal-hal yang umumnya harus dievaluasi dan dievaluasi secara kontinu adalah tuh, apakah kekuatan internal masih kuat? Yang pertama kan tadi kita menelaah kekuatan dan kelemahan kita. Nah, ini masih setelah semuanya berjalan, apakah masih bisa dijadikan kekuatan gitu ya bagi perusahaan kita. Lalu yang kedua adalah apakah memiliki tambahan kekuatan internal lainnya? Bila ada apa? Seiring jalan waktu nanti mungkin muncul kekuatan-kekuatan baru gitu ya. Nah, ini ditambahin lagi nih di proses evaluasi gitu ya. Terus apakah kelemahan internal masih lemah? Apakah yang tadinya lemah, apakah seiring berjalannya waktu kita jalankan strategi ini apakah masih lemah atau tidak gitu ya. Lalu apakah masih ada kelemahan, apakah peluang eksternal masih ada peluang, terus berpeluang nggak nih gitu ya. Terus apakah ancaman eksternal masih mengancam gitu ya. Jadi ya berjalannya waktu masih mengancam atau tidak, itu perlu dievaluasi gitu ya. Terus apakah ada ancaman eksternal lainnya gitu. Terus apakah kita mudah menyerang musuh yang akan mengambil alih. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang perlu diuraikan gitu ya untuk mengevaluasi strategi-strategi. Lalu tahapan evaluasi dan pengawasan strategi meliputi kegiatan-kegiatan usaha untuk memonitor seluruh hasil dari pembuatan strategi dan penerapan strategi gitu ya. Terus mengukur kinerja individu dan organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Jadi tahapan evaluasi ini meliputi satu kegiatan usaha gitu ya untuk memonitor seluruh hasil gitu ya dari pembuatan strategi. Lalu mengukur kinerja individu gitu ya, individu di perusahaan ini masih cocok gak nih ada di sini gitu ya, apa perlu dimutasi atau enggak, apa perlu di PHK kan gitu ya. Lalu serta mengambil langkah-langkah perbaikan, ini udah pasti ya. Nah, lalu ada yang terakhir adalah implementasi model. Nah, 4 tahapan model implementasi manajemen strategi. Yang pertama tadi ya, strategi analisis gitu. Analisis strategi dibagi menjadi 2, ada analisis lingkungan eksternal, ada analisis lingkungan internal. Nah, kesuksesan strategi sebelumnya belum tentu menjamin kesuksesan strategi di masa yang akan datang. Jadi karena kita berjalan gitu ya, maksudnya berjalan terus perusahaannya, ya pasti ada faktor internal dan eksternal yang hilang ataupun ada yang baru gitu ya.
Nah, yang kedua adalah strategi formulasi gitu ya. Tahap selanjutnya adalah penyusunan strategi. Penting dalam tahap ini untuk mengetahui seberapa besar kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman perusahaan dalam pasar bisnis. Empat elemen ini berperan penting dalam menghasilkan sebuah strategi yang kuat bagi perusahaan. Jadi analisis SWOT ya, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Ini juga kalian bisa jadikan apa ya? Kalau kalian tertarik gitu ya, bisa dijadikan skripsi kalian gitu ya, misalkan analisis strategi perusahaan A gitu ya, analisis strategi perusahaan B gitu ya. Ini pakai SWOT nanti gitu ya untuk analisisnya. Nah, lalu yang ketiga ada strategi plan. Rencana strategi yang dirancang harus terarah pada hasil atau produk yang spesifik, pasar yang spesifik gitu ya, atau harapan masyarakat, sumber daya dan teknologi untuk suatu periode tertentu, serta keunggulan bersaing jangka panjang, baik dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk gitu. Jadi harus direncanakan semuanya gitu. Lalu strategi tahap implementasi gitu ya, tahap terakhirnya pelaksanaan gitu ya, setelah semuanya terjadi gitu. Nah, mengimplementasikan rencana strategi itu menjadi kenyataan seperti yang tadi sudah bahas gitu ya. Nah, kerangka keberhasilan implementasi model ada 7S ya dari McKinsey. Strategi, ada struktur, ada sistem, dan ada lainnya. Kalian bisa baca nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini mengenai model manajemen strategik. Nah, untuk kalian bisa lebih memahami lagi gitu ya, bisa memahami apa faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, ini ada tugas buat kalian. Jadi tolong masing-masing orang gitu ya, masing-masing individu, kalian cari faktor internal dan faktor eksternal dari satu perusahaan gitu ya, dan itu nggak boleh sama. Nah, kalian tulis saja gitu ya, itu banyak lah ya di internet, kalian bisa cari gitu. Nah, kalian cari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu tadi tentang perusahaannya gitu ya, kelemahan dan kekuatannya gitu. Terus faktor eksternalnya ada ancaman sama peluang gitu ya. Nah, itu kalian cari, lalu kalian jabarkan dalam bentuk dalam bentuk dalam bentuk Microsoft Word ya, dalam bentuk Microsoft Word saja gitu ya. Lalu nanti kalian kirimkan ke WA saya ya, ke WA saya. Jadi tugas kalian pertama mencari faktor internal, yang kedua mencari faktor eksternal dari perusahaan. Jadi ada pasti setiap perusahaan punya faktor internal dan faktor eksternal gitu ya. Kalian bisa cari di jurnal-jurnal juga banyak gitu ya. Jadi cuman cari aja analisis strategi apa gitu ya di Google Scholar. Nah, nanti kalian buat tabelnya gitu, 4 kotak, ada S, ada W, ada O, ada T gitu. Nah, kalian jabarin gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih banyak.